Damai Kristus, pengikut Ellen G. White, pendiri sekte Masehi Advent Hari ke-7, sangat anti-Katolik dan sangat tidak segan-segan menghina dan mengecam ajaran iman Katolik yang menurut mereka amat sesat. VT ini dibuat untuk menyingkap kekeliruan pengajaran Ellen G. White. Dengan berpegang pada Alkitab, tradisi suci, dan magisterium gereja, maka kebenaran yang diajarkan oleh gereja Katolik sudah final dan tidak perlu ditambahkan lagi, seakan-akan apa yang Tuhan wahyukan belum lengkap. Masih banyak sekali pengikut Ellen G. White yang tetap berpendapat serampangan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang lepas dari konteks. Sebenarnya apa yang mereka percayai pada akhirnya sama dengan sekte Mormonisme atau saksi Yehova yang melahirkan nabi-nabi palsu. Pada awalnya mereka menganggap tulisan pendiri mereka sebagai penerang dalam membaca Alkitab. Semuanya berkata bahwa tulisan mereka adalah nubuat. Ini adalah kesesatan berpikir karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengingatkan kita tentang Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang akan berdatangan pada akhir zaman ini. Lihat Matius 24 ayat 4-5, ayat 11, ayat 24-25, Markus 13 ayat 22-23, Wahyu 19 ayat 20, Mika 3 ayat 5-7 dan 11, Ulangan 13 ayat 1-3, Yesaya 9 ayat 15-16, dan Yeremia 14 ayat 14-16. Ellen G. White, nabiah palsu yang hidup di akhir abad 19 hingga awal abad 20 dari Amerika Serikat ini, mengklaim kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang telah disingkapkan kepadanya. Dalam bukunya The Great Controversy, halaman 11 Romawi, ia menulis, Roh Allah membuka pikiran saya akan kebenaran dari firman-Nya, serta beberapa adegan, atau kejadian, yang ada di masa lalu dan masa depan. Lalu dia membuat beberapa prediksi selama masa pelayanannya di sekte Masehi Advent Hari ke-7. Pada bagian pertama ini, saya mau membongkar 7 nubuatan Ellen G. White yang bertentangan dengan fakta sejarah. Nubuat pertama, masa depan Old Yerusalem. Ellen G. White menubuatkan bahwa Yerusalem kuno tidak akan pernah dibangun lagi. Dalam Early Writings halaman 75, dia berkata, saya juga melihat bahwa kota tua Yerusalem, atau Old Jerusalem, tidak akan pernah dibangun kembali. Yang perlu diingat, ketika Ellen berkata Yerusalem sama sekali bukan Yerusalem dalam arti rohani melainkan Yerusalem dalam arti fisik. Kebenarannya, sejak kelahiran kembali negara Israel tahun 1948, kita dapat melihat dengan pasti akan pembangunan Yerusalem. Pengikut Ellen sering berkata bahwa apa yang dimaksud Ellen dengan Yerusalem adalah Yerusalem dalam arti rakyat dan paham, tapi kalau kita melihat konteks, yang dimaksud Ellen adalah Yerusalem secara fisik. Pada bulan Januari sampai Februari 2024 Tuhan mengizinkan saya mengunjungi Tanah Suci dan masuk ke Old Jerusalem, sungguh kota tua yang megah dan mengagumkan. Bahkan saat itu gereja Makam Kudus sedang direnovasi besar-besaran, bukti bahwa Old Jerusalem terus dibangun oleh negara Israel. Nubuat kedua, White masih hidup ketika Yesus datang kembali. Ellen G. White memprediksi, atau dia menyebutnya dengan bernubuat, bahwa dia masih hidup ketika Yesus datang. Dalam Early Writings, halaman 15-16, dia menulis, kemudian kubur-kubur terbuka dan orang mati akan keluar mengenakan pakaian keabadian. Ke-144.000 orang itu kemudian akan bersorak, haleluya. Pada saat yang sama kita akan berubah dan terangkat bersama-sama dengan mereka. Yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa, Ellen membagi orang dalam 2 kelompok ketika Yesus datang. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang sudah mati sebelum kedatangan Yesus dan yang kedua adalah kelompok yang masih hidup. Dan Ellen memasukkan dirinya sebagai orang yang masih tetap hidup ketika Yesus datang. Perhatikan kata kita akan berubah dalam kutipan tadi. Kebenarannya, Ellen G. White meninggal di rumahnya dekat Saint Helena, California pada tanggal 16 Juli 1915. 8 hari kemudian ia dikuburkan berdampingan dengan suaminya James White di pekuburan Oak Hill, Battle Creek, Michigan. Dan sampai dengan tahun 2024 ini Tuhan Yesus belum datang juga untuk kedua kalinya. Nubuat ketiga, Inggris akan menyerang Amerika Serikat. Pada tahun 1862, White menubuatkan, ketika Inggris mendeklarasikan perang melawan pasukan utara dalam masa Perang Saudara, seluruh bangsa akan kepentingannya masing-masing. Selanjutnya di dalam Testimonies for the Church, Volume 1 halaman 259 Ellen kembali mengatakan, bangsa ini, Amerika Serikat, akan menjadi seperti debu. Kebenarannya, sejarah Perang Amerika jelas sekali menunjukkan bahwa Inggris sama sekali tidak pernah mendeklarasikan perang terhadap Amerika selama masa Perang Saudara atau Civil War. Sampai saat ini Amerika Serikat masih eksis dan sama sekali tidak menghamba kepada Inggris ataupun Britania Raya. Bahkan mereka menjadi sekutu yang sangat erat hubungannya. Nubuat keempat,
Perang saudara di Amerika Serikat merupakan tanda kedatangan Yesus kedua kali. Dalam Testimonies for the Church, Volume 1 halaman 260, Ellen kembali mengatakan, "Saya melihat sebuah mara bahaya yang besar yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Aku mendengar erangan dan teriakan serta melihat perusahaan-perusahaan besar terlibat pertempuran secara aktif. Aku mendengar dengungan meriam, bentrokan senjata serta pertempuran dengan tangan kosong serta erangan dan doa dari mereka yang sekarat. Tanda-tanda kedatangan Kristus terlalu nyata untuk diragukan." Kebenarannya, sama seperti kesalahan nubuat ketiga, ternyata Amerika Serikat justru mengalami pertumbuhan pesat setelah Perang Saudara atau Civil War. Nubuat kelima. Tahun 1850 Ellen G. White menyatakan Yesus akan datang. Di dalam Early Writings halaman 58, Ellen menulis, "Beberapa orang percaya bahwa kedatangan Tuhan masih jauh. Saya melihat waktu Yesus untuk menempati tempat Maha Kudus hampir selesai." Dalam penglihatannya tanggal 27 Juni 1850, seorang malaikat berkata bahwa waktunya sudah sangat dekat. Malaikat itu berkata, "Bersiap, bersiap, bersiap." Early Writings, halaman 64. Di dalam Early Writings halaman 67 Ellen kemudian melanjutkan lagi pesan yang didapat bahwa waktu Tuhan tinggal dalam hitungan bulan, tapi sekarang waktunya sudah hampir tiba. Apa yang kita sudah pelajari selama bertahun-tahun, mereka, merujuk kepada orang yang terlambat mengenal kebenaran versi Advent, harus mempelajarinya dalam waktu beberapa bulan. Kebenarannya, kedatangan Tuhan Yesus secara universal untuk yang kedua kalinya belum terjadi hingga tahun 2024 ini. Namun secara personal, kiamat kecil terjadi bagi diri Ellen ketika dia meninggal dunia pada tahun 1915 dan nubuatan Ellen G. White gagal dan hancur berantakan sama sekali. Nubuat ke-6. Orang Advent yang hidup di tahun 1856 akan tetap hidup dan menyaksikan kedatangan Yesus. Pada bulan Mei 1856, White mendapatkan sekali lagi sebuah nubuatan yang unik ketika melakukan pertemuan di Battle Creek, Michigan. Dia menyatakan bahwa sebagian dari mereka akan mati dan menjadi makanan cacing, dan sebagian lagi akan tetap hidup dan menjadi subjects of seven last plagues, sementara yang lain akan tinggal di bumi. Testimonies for the Church, Volume 1 halaman 131-132. Kebenarannya, Tuhan Yesus secara universal belum datang untuk yang kedua kalinya hingga tahun 2024 ini. Namun secara personal kiamat kecil terjadi bagi diri orang-orang Advent yang hidup di tahun 1856, yaitu mereka sudah mati semua sekarang dan nubuatan Ellen G. White gagal dan berantakan. Nubuat ketujuh. Dia melihat Henoch di planet Jupiter atau Saturnus. Dalam Early Writings halaman 39-40, Ellen mengatakan, Tuhan memberikan sebuah penglihatan mengenai dunia lain. Dia memberikan saya sayap dan seorang malaikat membawa saya ke sebuah tempat yang sangat bercahaya dan penuh kemuliaan. Kemudian saya dibawa lagi ke sebuah dunia yang memiliki 7 bulan. Di sana saya melihat Henoch. Di dalam A Word to the Little Flock, halaman 22, James White, suami Ellen G. White, memverifikasi penglihatannya. Dia menulis, di konferensi kita di Topsham, Maine bulan November yang lalu, Ellen mendapatkan penglihatan mengenai karya tangan Tuhan. Dia dibawa ke planet Jupiter, Saturnus dan sebuah planet lagi. Kebenarannya, gambar satelit menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan di Jupiter ataupun Saturnus. Itulah ketujuh nubuat Ellen G. White yang bertentangan dengan fakta sejarah dunia. Lucunya, para pengikutnya masih mempercayai pengajaran sesatnya. Tapi itu terserah mereka, mau mempercayai nabi palsu atau ajaran iman Kristen universal yang diteruskan melalui para bapak gereja oleh para rasul. Bukankah setiap manusia diberikan kehendak bebas oleh Tuhan untuk memilih mana yang mau mereka ikuti? Pada bagian kedua, saya akan membongkar nubuatan-nubuatan Ellen G. White yang bertentangan dengan Alkitab. Sebagai penutup bagian ini, saya memberikan satu firman Tuhan Yesus di dalam Injil Matius bab 24 ayat 24-25, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Semoga mencerahkan. Tuhan Yesus memberkati.